Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kelas 8 tetap diberikan semangat untuk belajar dan diberikan kesehatan. Ini lanjutan dari video materi tentang pola bilangan yang pernah saya sebarkan kalian. Ini lanjutannya. Jadi bab 1 tentang pola bilangan. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas itu tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Perlu diketahui untuk materi tentang barisan dan deret aritmatika ini itu tidak ada di buku LKS kalian. Jadi harus terpaksa kalian harus mencatatnya di buku tulisnya masing-masing. Jadi bisa dipersiapkan buku tulisnya masing-masing. Kita mulai pelajarannya. Yang pertama, apakah barisan aritmatika itu? Di sini ada pengertiannya. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan dengan setiap suku-suku yang berurutan mempunyai selisih tetap. Selisih tetap itu disebut beda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi setiap suku-sukunya C itu memiliki selisih yang tetap. Maksudnya bagaimana? Di sini kita lihat. Suku pertama adalah 1, kedua 4, ketiga 7, dan seterusnya. Nah, kita lihat perubahan dari setiap sukunya. Dari 1 naik ke 4 itu ditambahkan dengan 3, 4 ke 7 tambah dengan 3, 7 tambah 3 naik ke 10, dan 10 ditambah 3 jadi 13, dan 13 tambah 3 jadi 16, dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan selisihnya tetap. Jadi setiap kenaikan dari sukunya itu ditambahkan dengan bilangan yang tetap. Jadi seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Nah, misalkan kalau di sini misalkan 1, 4, terus kemudian 8 itu tidak boleh. Karena untuk barisan aritmatika itu selisihnya harus tetap. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, secara umum untuk rumus suku ke N, barisan aritmatika itu dinyatakan dengan rumusnya seperti ini. Ada UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN ini adalah rumus suku ke N. Jadi kita ingin mengetahui ini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi suku keenamnya 16. Nah, bagaimana jika ada soalnya itu disuruh mencari suku ke-30? Kan kita tidak mungkin. Setelah ini kita tambahkan sampai suku ke-30, nanti terlalu lama. Jadi bisa dicari menggunakan rumusnya ini, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Untuk A ini adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah U1, jadi suku pertama itu adalah ini. Kalau ini suku pertamanya adalah 1. Kemudian B itu adalah beda. Beda itu sama saja dengan selisih. Nah, selisihnya itu bisa dicari seperti ini. Ada U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau U4 dikurangi U3, dan seterusnya. Jadi ini beda itu adalah selisihnya. Jadi kalau selisihnya ini karena barisan aritmatika itu selisihnya tetap, cukup U2 dikurangi U1 saja. 4 kurangi 1 seperti itu. Itu untuk mencari beda. Jadi ini adalah rumus untuk mencari barisan aritmatika. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya bisa masuk ke contoh soal ini. Di sini ada tentukan suku ke-12 dan ke-20 dari barisan bilangan berikut ini. Ini ada barisan 3, 7, 11, 15, dan 19. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, kita cari dulu suku pertama atau A-nya adalah 3, B-nya atau selisihnya adalah 7 kurangi 3 adalah 4. Jadi kita memperoleh nilai A3 dan B-nya adalah 4. Suku pertamanya 3 dan selisihnya adalah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kemudian kita masukkan. Yang pertama kita cari yang suku ke-12, berarti N-nya diganti 12, A-nya adalah 3, N-nya 12 dikurangi 1 dikali dengan 4, B-nya 4. Terus selanjutnya
Ini 12 kurangi 1 adalah 11, maka 11 kali 4. Nah, 11 kali 4 adalah 44, ditambah 3 adalah 47. Jadi suku ke-12 dari barisan ini itu adalah 47. Jadi itu adalah untuk penyelesaian suku ke-12. Nah, kemudian untuk yang suku ke-20 kita ganti saja n-nya diganti dengan 20. Seperti itu. Untuk A sama B-nya tetap. Nah, di sini 20 kurangi 9, 20 kurangi 1 adalah 19 dikali 4. Nah, 19 kali 4 itu adalah 76, ditambah 3 adalah 79. Nah, jadi barisan atau suku ke-20 dari barisan ini itu adalah 79. Jadi itu contoh soal bagaimana cara mencari suku ke n dari barisan aritmatika. Jadi itu caranya. Jadi untuk rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. A adalah suku pertama, B adalah selisih. Oke, kita lanjutkan untuk yang deret aritmatika sekarang. Untuk deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika secara umum. Jumlah suku ke n pertama deret aritmatika dinyatakan dengan ini adalah Sn sama dengan U ditambah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Jadi gini, misalkan Sn itu adalah deret aritmatika ke n. Jadi misalkan yang ditanyakan itu adalah deret ketiga atau S3. Jadi itu cara mencarinya adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Itu untuk mencari deret ketiga. Misalkan lagi deret kelima, berarti ya suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah suku kelima. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini, ditambahkan setiap sukunya. Nah, untuk menghitung jumlah tersebut dapat digunakan rumus berikut ini. Yang pertama rumusnya seperti ini, ada Sn sama dengan N/2 kurung buka 2 kali A ditambah dalam kurung N-1 dikali B kurung tutup. Atau untuk yang kedua ini ada Sn sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Jadi dari kedua rumus ini memang nanti isinya juga sama, nanti cuma J itu yang dipakai itu agak berbeda atas sama bawah. Mungkin lebih jelasnya diperhatikan contoh soalnya di sini berikutnya. Nah, tentukan deret ke-6 dan ke-19 dari barisan bilangan berikut ini. Ada 3, 7, 11, 15, 19 dan 23. Sama seperti tadi, cara pengerjaannya bisa dicari dulu suku pertamanya berapa dan bedanya berapa atau selisihnya berapa. Di sini suku pertamanya adalah 3 dan beda atau selisihnya adalah 4. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita cari S6 atau deret ke-6. Kita lihat di sini sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini untuk suku ke-6 itu 23. Nah, bagaimana cara mencari deretnya? Itu kita gunakan rumus yang bawah ini. Nah, rumus yang bawah itu dipakai jika nilai suku ke n-nya itu diketahui. Nah, di sini kan yang ditanyakan suku ke-6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena suku ke n-nya itu diketahui nilainya, maka kita pakai rumus yang bawah ini. Nah, karena suku ke-6-nya itu 23. Nah, berarti untuk mencari deret ke-6 itu nanti cara mencarinya adalah 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 seperti itu. Kalau secara manual. Tetapi kalau menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumusnya saya tulis di sampingnya ini. Ada S6 karena yang ditanyakan adalah deret ke-6. N-nya diganti dengan 6. Kemudian 3 ditambah UN itu adalah U6. Nah, kenapa kok 23? Karena di sini kan suku ke-6-nya adalah 23 karena sudah diketahui. Selanjutnya ini langsung bisa dibagi 6 dibagi 2.
Misalkan kalau ini tidak bisa dibagi, jangan dibagikan dulu. 6 bagi 2 sama dengan 3. Terus 3 tambah 23 adalah 26. Kemudian 3 kali 26 itu adalah 78. Jadi deret ke-6 dari barisan ini itu adalah 78. Kalau kalian tidak percaya, silahkan coba ditambahkan saja. Ini 3 tambah 7, 10. 10 tambah 11 adalah 21. Dan seterusnya sampai sini nanti jumlahnya lah 78. Itu untuk hasil deret ke-6. Selanjutnya untuk deret yang ke-19 seperti ini. Jadi S19 sama dengan ini N per 2 berarti 19 per 2, 2A2 kali 3, N nya 19 kurangi 1 dikali B nya adalah 4. Nah, untuk seperti ini, jika 19 per 2 ini tidak bisa dibagi, jadi tidak perlu dibagi dulu, sementara dibiarkan seperti ini dulu. Kita lakukan operasi yang belakang dulu. Ini 2 kali 3 adalah 6 dan 19 kurangi 1 18. Kemudian 18 kali 4 adalah 72, 72 tambah 6 adalah 78. Nah, setelah itu baru kita bagi. 78 dibagi 2 itu adalah 39. Kemudian 19 kali 39 adalah 741. Jadi deret ke-19 dari barisan bilangan ini itu adalah 741. Nah, jadi bedanya kalau dengan yang deret aritmatika dan barisan aritmatika itu, kalau deret aritmatika itu pasti hasilnya itu semakin banyak karena dia ditambahkan dari setiap sukunya. Jadi intinya untuk dua rumus ini, untuk rumus yang atas itu dipakai jika suku ke N-nya itu belum diketahui seperti yang suku ke-19 ini. Kemudian untuk yang rumus yang bawah itu jika suku ke N-nya sudah diketahui seperti yang S6 ini tadi. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah soal. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 dan seterusnya. Itu disuruh menentukan barisan ke-12 dan ke-28. Terus yang kedua ada deret ke-7 dan deret ke-34. Nah, untuk jawabannya silahkan kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian dikumpulkan saat kalian mulai masuk aktif di madrasah kembali. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Jadi jangan lupa tetap semangat untuk belajar bagi anak-anakku kelas 8. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.